Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Dalam Pahira, NIM D11011919135 dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Tanjung Pura. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan 2 jurnal dan 1 video animasi mengenai udara dan kebisingan. Yang pertama, saya akan menjelaskan jurnal yang berjudul Dampak Bising dan Kualitas Udara pada Lingkungan Kota Denpasar. Kota Denpasar merupakan salah satu pusat kota yang paling ramai di Bali, sebagai salah satu tujuan wisata kota dan puri. Terkait dengan keunikan tersebut, pariwisata Kota Denpasar sangat rentan oleh isu-isu lingkungan seperti sanitasi lingkungan, pencemaran lingkungan, serta kerusakan lingkungan yang mengganggu keindahan dan kelestarian alam lingkungan Kota Denpasar yang berpengaruh pada budayanya. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui peningkatan kualitas udara Kota Denpasar pasca pemberlakuan bensin tanpa timbal untuk kehidupan, meliputi upaya pengukuran dan pemantauan kualitas udara, identifikasi tempat pencemaran yang diperkirakan tinggi, dan analisis pengendalian pada sumber pencemaran termasuk usaha-usaha pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan pelestarian lingkungan untuk kebisingan dan kualitas udara. Dari hasil pengukuran terhadap kualitas lingkungan untuk komponen udara dan kebisingan, hasil analisis laboratorium secara menyeluruh untuk semua parameter-parameter di wilayah pemerintah Kota Denpasar dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kualitas udara di Kota Denpasar untuk parameter kualitas udara yaitu debu total. Konsentrasinya di udara ambien sudah melebihi standar baku mutu lingkungan untuk semua lokasi sampling di Kota Denpasar. Sedangkan untuk parameter lainnya yaitu timbal, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Konsentrasi gas-gas tersebut masih di bawah standar baku mutu lingkungan. Yang kedua, konsentrasi gas-gas polutan pada hari-hari tertentu terjadi perbedaan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan roda 4 yang beroperasional dan kendaraan bermotor lainnya yang ada di Kota Denpasar. Yang ketiga, perlu dilakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan secara menyeluruh oleh pemerintah Kota Denpasar dan masyarakat untuk mengurangi peningkatan kebisingan dan penurunan kualitas udara di Kota Denpasar. Baiklah, yang selanjutnya ada jurnal kedua yang berjudul Simulasi Tingkat Kebisingan dan Kadar Polutan sebagai Akibat Aktivitas Transportasi pada kawasan perdagangan di Kota Kendari. Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kebisingan dan kadar polutan pada ruas Jalan MT Haryono dan Simpang Pasar Ban akibat beroperasinya sentra bisnis Lipo Plaza, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, tingkat kebisingan tertinggi terjadi pada segmen 2 di ruas salah satu Jalan MT Haryono di depan Lipo Plaza, yaitu sebesar 70,11 desibel dan berada di atas standar baku mutu kebisingan yang disarankan oleh Kepala Menteri Lingkungan Hidup nomor 48 tahun 1996, yaitu sebesar 70 desibel. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 718 tahun 1987, tingkat kebisingan sebesar 70,11 desibel. Masuk dalam zona D dengan intensitas kebisingan yang tinggi. Yang kedua, tingkat kebisingan terkecil terjadi pada segmen 3 di permukiman sebesar 66,08 desibel dan masih di bawah standar baku mutu kebisingan. Yang ketiga, kebisingan yang diprediksi pada tahun 2018, tingkat kebisingan pada segmen 2 meningkat menjadi 71,09 desibel. Nilai ini juga berada di atas standar baku mutu kebisingan. Yang keempat, untuk penanganan kebisingan dapat dilakukan pada 3 item penting, yaitu penanganan kebisingan pada sumber, penanganan kebisingan pada jalur perambatan, dan insulasi pada fakade pembangunan.
Adapun saran yang terkait dengan penelitian ini, yang pertama, bagi dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bapeda perlu menyinkronkan kembali perencanaan mengenai jaringan transportasi yang lebih baik, sehingga dalam perencanaan dan aplikasinya dapat hasil yang memuaskan baik bagi pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai pengguna. Yang kedua, perlu ada evaluasi kembali mengenai spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu spesifikasi teknis yang menyangkut sempadan jalan, tinggi bangunan, geometri jalan, akses pejalan kaki, sehingga terjadi kesesuaian perencanaan di antara instansi pemerintah. Yang ketiga, ada perlunya tindakan tegas baik itu lisan maupun tulisan bagi perorangan maupun company yang melanggar peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Yang berikutnya ada dari video. Dari video animasi yang berjudul Oh Lingkunganku, saya dapat menyimpulkan bahwa pencemaran udara didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke udara. Pencemaran udara dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, zat berupa partikel yang merupakan butiran halus dan masih terlihat mata seperti uap air, debu, asap, dan kabut. Dan yang kedua adalah zat pencemar berupa gas yang hanya dapat dirasakan melalui penciuman atau akibat langsung seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan hidrokarbon. Dampaknya lapisan ozon bisa menjadi rusak, pemanasan global karena meningkatnya kandungan gas-gas di udara, dan turunnya hujan asam dikarenakan asam sulfit dan asam sulfat turun ke bumi bersamaan dengan air hujan, serta berpengaruh pada kesehatan manusia. Selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara adalah suara bising yang merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran udara, yang pertama lokalisasi kawasan industri. Yang kedua, tidak membakar sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak menggunakan lemari es yang menggunakan CFC. Yang keempat, membuat taman kota. Yang kelima, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang keenam, mengharuskan pabrik penghasil gas pencemar untuk memasang filter gas. Yang ketujuh, mencegah penebangan liar. Yang kedelapan, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Selanjutnya adapun upaya untuk mengatasi polusi suara, yaitu yang pertama membuat dinding kedap suara, yang kedua menanam tanaman untuk peredam suara di sekitar rumah, yang ketiga mesin-mesin yang mengakibatkan kebisingan harus mempunyai alat peredam suara, yang keempat para pekerja harus menutup telinga untuk mencegah ketulian. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.